Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat memasuki masa Prapaskah, di mana hari ini kita menerima abu di dahi kita, atau karena masa pandemi ini kita menerima abu, taburan abu di atas kepala kita, sebagai ungkapan pertobatan kita, dan juga sebagai awal kita memasuki masa Prapaskah atau masa pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang hendak saya bagikan dan saya jawab juga pada kesempatan ini. Semoga membantu kita untuk menghayati masa Prapaskah yang akan kita jalani 40 hari ke depan. Abu adalah tanda pertobatan. Dalam kitab suci, pertobatan itu diungkapkan dengan berpuasa, mengenakan kain karung atau mengoyakkan pakaian, duduk di tanah dan abu, dan mengurapi dahi dengan tanah atau abu. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel bab 4 ayat 12, atau di dalam 2 Samuel bab 13 ayat 19, juga dalam bab 15 ayat 32. Abu itu adalah tanda kerapuhan kita sebagai ciptaan Allah. Kita diingatkan kembali kata-kata Allah kepada Adam dalam Kejadian bab 3 ayat 19. Di sana dikatakan, "Ingatlah manusia bahwa engkau terbuat dari debu dan akan kembali menjadi debu." Penandaan di dahi dengan salib, abu berbentuk salib di dahi kita, adalah simbol kepemilikan Kristus seperti yang dilakukan pada saat kita dibaptis. Penandaan pada dahi juga dikatakan di dalam Wahyu bab 14 ayat 1. Di sana dikatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Hal ini dikontraskan dengan pengikut antikristus yang mempunyai tanda angka 666 pada dahi atau tangan mereka di dalam Wahyu bab 13 ayat 16. Abu dapat diterima oleh siapapun, baik yang dibaptis maupun belum yang dibaptis, karena abu adalah lambang pertobatan. Pertama-tama, pemberkatan abu itu tentu harus dilakukan oleh imam. Sementara kalau misalnya di stasi-stasi atau karena di masa pandemi ini kita dilarang atau dibatasi untuk bertemu, katekis atau petugas pastoral atau prodiakon itu bisa membawa abu yang sudah diberkati untuk umat. Tentu pelaksanaannya dilakukan dengan ibadat sabda yang ditutup dengan doa umat seperti dikatakan dalam perayaan Paskah dan persiapannya nomor 21. Semangat dasar Prapaskah itu tentu adalah pertobatan. Kita ingin memperbaiki relasi kita dengan Allah, dengan sesama dan juga alam ciptaan sekitar kita. Dosa itu tidak hanya merusak atau bahkan memutus hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama kita manusia dan juga dengan alam sekitar kita. Penderitaan banyak orang karena ketidakadilan, keserakahan manusia adalah contoh konkret akibat dari dosa manusia. Alam yang rusak, banjir di mana-mana, longsor, itu juga kerap kali karena dosa manusia, karena keserakahan manusia, karena kelalaian manusia terhadap alam. Maka saudara-saudariku, di masa Prapaskah ini, dengan sakramen tobat dan waktu doa yang lebih banyak, kita sebenarnya berusaha untuk memulihkan relasi kita yang telah rusak itu dengan Tuhan. Lalu dengan puasa dan pantang, kita berusaha menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu, keinginan-keinginan daging yang tak beraturan itu, yang kerap kali membuat kita terpisah dan semakin jauh dari Tuhan. Kita diajak juga sebenarnya ketika berpuasa dan berpantang itu untuk menjadi semakin lapar terhadap kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita mau meneladani Yesus ketika Yesus berpuasa selama 40 hari,
Yesus berhasil mengalahkan godaan setan demi ketaatannya kepada Bapa. Tujuan puasa dan pantang itu tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer gagah-gagahan, apalagi untuk mendapatkan kekuatan magis. Pertobatan itu harus tampak secara lahiriah juga dan sosio kemasyarakatan. Perlu dibuktikan dengan menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, seperti dikatakan dalam kitab Hukum Kanonik 1249. Angka 40 hari mempunyai angka simbolis. Para bapa gereja mengkaitkan masa 40 hari itu dengan berbagai peristiwa dalam sejarah keselamatan kita. Air bah Nuh itu berlangsung 40 hari 40 malam dalam Kejadian 7, yang merupakan tanda persiapan umat manusia yang baru, yang jauh dari dosa. Juga selama 40 hari Musa tinggal di atas Gunung Sinai untuk mendapatkan instruksi dari Yahweh bagi Israel dalam Kejadian bab 24 ayat 18 atau dalam Ulangan bab 9 ayat 9. Juga dikaitkan dengan pengembaraan Israel di padang gurun sebelum memasuki tanah terjanji selama 40 tahun. Bisa kita baca dalam Keluaran 16 ayat 35, juga dalam Bilangan 14 ayat 33. Juga dikaitkan dengan Nabi Yunus yang mengumumkan masa berkabung 40 hari sebelum Niniwe dicungkir balikan. Itu bisa kita baca dalam kitab Yunus bab 3 ayat 4. Pada umumnya, semuanya itu memiliki nuansa pemurnian atau persiapan atau perubahan untuk suatu tugas atau keadaan yang lebih sempurna. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru sendiri, puasa Yesus selama 40 hari sesudah pembaptisannya tentu menjadi model masa prapaskah atau model masa puasa kita saat ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 542, di sana dikatakan, oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudariku dasar dari mengapa kita berpuasa 40 hari. Pertama-tama, puasa itu berarti makan kenyang sekali dalam sehari atau dalam waktu 24 jam. Kalau kita biasanya makan kenyang 3 kali sehari, maka di dalam masa prapaskah ini, ketika kita melakukan puasa, kita diwajibkan makan kenyang sekali dalam sehari. 2 kali selebihnya kita bisa mengurangi porsi makanan kita. Lalu pantang itu berarti kita mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang kita sukai. Seperti kita pantang menonton, pantang main game, pantang misalnya bermain sosial media, pantang daging, pantang garam, pantang kopi, rokok, dan lain sebagainya. Yang penting sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Dan di dalam gereja Katolik, orang yang wajib berpuasa itu adalah umur yang dewasa sekitar 17 dan 18 tahun sampai 60 tahun. Dalam bahasa Kitab Hukum Kanonik nomor 1252, di sana dikatakan umur dewasa sampai awal tahun 60. Jadi sekitar 18 tahun sampai 60 tahun. Lalu orang yang wajib pantang itu Kitab Hukum Kanonik 1252 mengatakan 14 tahun ke atas. Tidak ada batas maksimalnya. Lalu hari wajib puasa dan pantang itu di dalam gereja Katolik itu pada Rabu Abu dan hari Jumat Suci. Seperti hari ini kita wajib puasa dan pantang. Sementara pantang itu dilakukan 7 hari Jumat dalam masa prapaskah. 7 hari Jumat dalam masa prapaskah. Sebenarnya saudara-saudariku yang terkasih, sepanjang tahun pada hari Jumat itu adalah waktu untuk tobat bagi seluruh gereja. Itu tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik 1250. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, tentu yang ditawarkan gereja ini adalah sesuatu yang minimalis. Kita boleh menambah waktu pantang dan puasa kita selama masa prapaskah ini. Bahkan kita juga bisa berpuasa dan berpantang di luar masa prapaskah. Yang penting adalah
bukan untuk pamer. Yang penting adalah itu adalah kita lakukan untuk pertobatan kita. Saudara-saudariku, ketika kita melakukan doa, puasa, pantang, dan juga derma, tentu hal itu bukan pertama-tama kita lihat sebagai hanya sebatas ritual belaka, kebiasaan dari tahun ke tahun. Apalagi hal itu kita lakukan untuk pamer. Motivasi kita tentu melakukan semuanya itu karena pertama-tama kita melakukan itu penuh dengan penyesalan. Kita ini sadar bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan, dan selama ini kita menolak cinta Tuhan itu. Karena apa, saudara-saudariku yang terkasih? Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika abu diolesi di dahi kita atau ditabur di atas kepala kita, itu mau mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari debu. Kita ini adalah orang-orang sebenarnya yang tak berharga. Debu itu sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Debu itu ada di alas kaki, tak berharga. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, karena begitu besar cinta Tuhan atas hidup kita, Ia mengangkat kita yang sejatinya adalah seperti debu. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Bagi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berharga. Bagi Tuhan, tidak ada seorang pun yang tak berharga. Oleh karena itu, karena Tuhan begitu mencintai kita, saudara-saudariku yang terkasih, Allah rela mati untuk kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran bahwa kita dicintai oleh Tuhan itu, itulah sebenarnya yang menggerakkan kita untuk menyesal, untuk bertobat, untuk menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Kita mau menerima sakramen tobat di masa-masa prapaskah ini. Karena apa? Tuhan begitu mencintai kita. Kita malu, ternyata Tuhan mencintai kita, tapi kita selama ini menolak cinta Tuhan itu. Dan saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya pertobatan ini kita lakukan bukan karena ketakutan. Takut nanti saya ini dihukum oleh Tuhan. Takut nanti ada bala. Bukan itu pertama-tama, saudara-saudariku yang terkasih. Kita melakukan tobat ini karena didasari oleh kesadaran cinta tadi. Kalau kita digerakkan karena ketakutan, maka kita nanti melakukan semuanya itu, doa, tobat, pantang dan puasa, serta derma, itu kerap kali kita lakukan hanya untuk sesuatu yang tampak, untuk ritual belaka. Kalau kita melakukan itu karena ketakutan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, surat pertama Rasul Yohanes dalam bab 4 ayat 10 mengungkapkan kasih itu dengan sangat indah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan di dalam bacaan kedua hari ini, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 21, di sana dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa, menanggung dosa kita di atas salib, karena Ia mengasihi kita dengan total. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran ini hendaknya membuat kita menyesal, membuat kita malu di hadapan Tuhan, karena selama ini kita menolak kasih Allah itu dengan berbuat dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki masa prapaskah, masa penuh rahmat ini. Mari kita memperbaharui relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga alam semesta. Lewat doa-doa kita, lewat puasa dan pantang, dan juga lewat derma kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. You're the love.